Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kembali lagi dengan saya Java Jutsu. Kali ini Java Jutsu akan membahas mengenai branching segment. Branching segment itu kita akan membahas mengenai bagaimana kita memecah suatu perintah, mencabangkan suatu perintah. Makanya branching segment. Yang dibahas adalah break dan continue. Oke, untuk kali ini kita bahas fokus pada break dan continue. Adapun contoh kasus yang dipakai di pembahasan kali ini tidak saya jelaskan panjang-panjang karena kita hanya fokus pada break dan continue. Oke, pertama break. Break teman-teman sudah pada tahu bahwa penggunaan break sudah dipakai teman-teman pada kondisi switch case. Misalnya kita punya switch case 1, kita keluarkan kita 1 untuk case yang 2 keluarkan 2. Untuk angka yang lain kita pasang berikut saja. Nah, teman-teman bisa tebak pastinya outputnya adalah 1 karena I-nya kita pasang 1, kita inisialisasi I-nya 1, kemudian case 1 itu outputnya 1. Oke, kita bisa pasang terbalik seperti ini. Tetap saja outputnya adalah 1 karena kondisi case 2 tidak terpenuhi, case 1 yang terpenuhi, default tidak terpenuhi karena sudah ada yang terpenuhi di atasnya. Oke, 1. Nah, dengan adanya break, yaitu apabila suatu kondisi di atas, entah case 2 atau case 1 dia terpenuhi, maka pernyataan di bawah kondisi yang benar tersebut tidak dijalankan karena ada break. Contoh, misalnya I sama dengan 2, maka output yang keluar adalah 2 karena kondisi ini sudah terpenuhi, maka yang setelahnya tidak terpenuhi. 2. Nah, dengan adanya break, maka perintah berikutnya tidak dijalankan. Coba seandainya tidak kita menggunakan break, maka outputnya adalah 2, 1. 1 kenapa dijalankan? Karena di sini tidak ada perintah yang memberhentikan kondisi. Jadi perintah itu di break. Jadi prosesor membreak atau memecah atau memberhentikan perintah untuk tidak bertanya lagi pada case berikutnya. Maka outputnya adalah 2 dan 1. Kenapa tidak sampai ke angka lain? Karena kita ada break di sini. Oke, coba kita tekan. Oke, 2, 1, benar. Karena di 1 ini ada break. Jadi dengan adanya break itu seperti ada pembatas atau pagar. Seandainya break ini kita komen juga gitu, kita hilangkan juga, maka case 2 kan tadi terpenuhi karena I cuma dengan 2. Case 1, nah meskipun salah tapi ini dijalankan teman-teman. 1 nanti bakal keluar. Nah yang default juga bakal keluar karena apa? Tidak di break. 2, 1 angka lain. Nah seperti itu. Nah, namun bagaimana kalau angka 2 yang di bawah? Nah, oke, breaknya misalnya kita bawa komen aja di sini. Sebenarnya dihilangin juga tidak masalah, tidak masalah. Oke, I sama dengan 2, apakah case 1 terpenuhi? Sebenarnya tidak. Karena ini tidak terpenuhi, maka ini tidak dijalankan. Nah, sekarang case 2 ini terpenuhi, case 2 I sama dengan 2, betul. Dan ini sistem out dengan 2. Jadi perintah 2 ini dijalankan. Karena tidak ada break, maka perintah yang default ini juga bakal dijalankan tanpa keluarnya output 1. Ini. Nah, 1 tidak keluar, tapi dari 2 dan angka lain. Tapi kalau kita 1, nah, maka keluarnya 1, 2 dan angka lain. 1, 2 dan angka lain. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jadi jelas ya teman-teman penggunaan break itu apa? Untuk memecah suatu, untuk memberhentikan kondisi, tapi untuk switch case seperti itu. Nah,
Nanti kita akan bahas mengenai break pada looping. Nah, sekarang kita coba otak-atik lagi. Nah, yang default kita taruh di atas gitu. Sedangkan I-nya 1. Apakah bakal keluar angka lain 1, 2? Tidak. Default ini tidak terpenuhi karena I-nya 1. Ada yang terpenuhi di bawahnya. Ini case 1. Maka outputnya adalah bakal keluar 1 dan angka 2. 1 dan 2. Namun bagaimana dengan 3? Nah, 3 di default terpenuhi. Jadi angka lain juga keluar. Karena tidak ada break. Maka ini juga bakal keluar. Jadi 3 baris keluar. Nah, gitu. Bagaimana dengan ada break? Maka yang keluar hanya angka lain saja. Ini, angka lain. Oke, seperti itu ya. Nah, penggunaan break di switch case bisa dibilang sih boleh pakai, boleh tidak, tergantung kreasi programmer. Jadi, misalnya teman-teman apabila case 1 terpenuhi, maka case di bawahnya juga bakal dijalankan. Maka tidak usah pakai break lah di bawah. Gitu. Jadi, tergantung kreasinya programmer. Tapi sebenarnya hal itu tidak standar, karena switch itu selalu bergandengan dengan break dan default itu di bawah. Gitu. Lebih rapi kalau ada break. Oke, seperti itu. Nah, itu case switch case pada break. Break pada switch case. Sekarang break pada looping. Oke. Sekarang kita mengeluarkan output 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, oke. Berarti kan kita di sini akan menggunakan dua looping. Looping untuk iterasi ke bawah dan looping kedua adalah di dalamnya looping untuk apa? Iterasi ke samping. Oke, ulangan ke samping. Oke, jadi setelah looping ke samping selesai dijalankan, akan mengeluarkan perintah untuk mengeluarkan baris baru. Jadi berpikirlah secara horizontal, bukan vertikal. Oke. Ya, itu saja, kita tidak mengambil. Oke. Biar terbiasa dengan for, di kelas sudah sering menggunakan while, kita menggunakan for kembali. I lalu sama dengan 5. I J. For yang J itu untuk menghandle iterasi ke samping. Sama dengan 1. Dan lihat kasusnya di baris 1 J nya sampai dengan 1. Di baris kedua atau I yang 2 J nya sampai 2. I nya 3 J nya sampai 3. Berarti J sampai kurang dari sama dengan I. J plus. Oke. Kita keluarkan perintahnya tanpa baris baru. Nah, baru setelah perulangan sampai selesai, maka mengeluarkan output untuk apa? Baris baru. Oke, cocok sama. Oke, nah sekarang begini. Bagaimana dengan outputnya seperti ini? Ketika J nya 3 sudah dikeluarkan seperti itu. Jadi J nya sampai dengan angka 2. Nah, kita bisa menggunakan perintah break. Kenapa break? Karena apa? Di sini ketika J nya itu 3 itu tidak diperintahkan untuk mengeluarkan atau menghasilkan output angka 3 nya itu tadi. Artinya apa? Perintah untuk angka 3, 4, dan 5 itu dipecah, maksudnya diberhentikan, di break, tidak dijalankan. Artinya apa? J nya sampai dengan 2 saja. Ketika J nya sampai dengan 2, ketika J nya sampai dengan 3, sebelum dikeluarkan J nya itu di break. Jadi angka 3, 4, 5 itu tidak ada. Maka kita bisa menggunakan perintah seperti ini. If
J sama dengan 3, jangan lupa sama dengannya ada 2, karena perintah untuk kondisi bukan untuk memberi nilai, makanya error seperti ini. Oke. Jika J sama dengan 3, maka kita harus memecah perintah itu, jadi jangan sampai keluar angka 3-nya. Jadi looping selanjutnya untuk for J itu angka 3, 4, 5 tidak keluar, tapi lanjut untuk perintah untuk apa? Baris baru. Nah, cocok kan? Oke. Jadi ketika J-nya 3 itu sudah break yang J itu sudah gak dijalankan lagi gitu. Artinya udah di break, udah di stop gitu. Apalagi angka 4, apalagi angka 5. Seperti itu. Bagaimana kalau hanya sampai 3 gitu? Ya berarti gampang saja, ketika J-nya 4 maka di break. Nah. Oh ya, ini tidak ada 3, jelas karena I-nya 2. Oke. Nah, seperti ini. Jadi maksimal 3. Kalau ini kenapa 1? Kok gak ada angka 3? Kan tadi saya bilang bahwa J itu sama dengan I. Kalau baris 1 I-nya 1, makanya J-nya 1 maksudnya. Di baris 2 I-nya 2, makanya J-nya maksimal 2. Tapi yang ini sebenarnya maksimal 3, makanya 3 keluar. Nah, kalau ini sebenarnya maksimalnya 4. Tidak, kenapa 4 gak keluar? Karena ketika J-nya 4 itu dari break. Artinya apa? Break itu gini. Setelah break, perintah break, maka perintah di bawahnya tidak dijalankan, dipecah seperti tadi switch case ya. Case I-nya 1, case-nya 1, di bawah ada case 2. Nah, case 2 tidak dijalankan, ada break sebelum ada case 2. Jadi break itu tidak menjalankan perintah di bawahnya. Tapi untuk yang begini, kenapa sih? Kan ini kan ada perintah untuk baris baru di bawahnya. Kenapa tetap dijalankan? Kenapa tetap ada perintah untuk baris baru? Karena break yang seperti ini, untuk kasus seperti ini, maka break yang dimaksud itu adalah break untuk for yang J. For yang break yang di break itu for yang J ini. Tapi perintah yang untuk perintah baris baru tetap dijalankan. Jadi kalau teman-teman baca aja di Oracle, ya, itu break tanpa label. Nah, ini break tanpa label. Nanti saya jelaskan break yang menggunakan label. Break tanpa label itu break statement di innermost for. Jadi innermost looping atau looping yang paling dalam. Di sini yang paling dalam itu yang for. Gitu. Oke. Nah, for yang J, maaf. For yang I ya di luar, tidak dipecah dia. Nah, namun bagaimana kalau seperti ini, teman-teman? Nah, ini I-nya sama dengan 4, maka dia di break. I-nya sama dengan 2, maka di break. Nah, maka outputnya, oke, kita analisis pelan-pelan, teman-teman. Kita belajar analisis. I-nya 1, I1, kemudian I1, berarti I1, kemudian J sama dengan 1, berarti J sama dengan 1. Apakah 1 kurang dari sama dengan 1? Iya, betul. Apakah I kurang dari apakah I sama dengan 2? Tidak, karena I sekarang 1. Maka break ini tidak dijalankan. Namun ke perintah berikutnya, yaitu print J. J itu berapa? 1, maka 1 keluar. Oke. Kemudian looping lagi. J-nya tadi 1 ditambah 1, berarti sekarang J-nya 2. Apakah 2 kurang dari sama dengan 1? Salah. Maka perintah looping ini berhenti, lanjut ke perintah untuk baris baru. Berarti sekarang baris baru. Kemudian lanjut looping I sama dengan 2 karena ditambah 1. Apakah 2 kurang dari sama dengan 5? Betul. Maka lanjut. J-nya ulang dari 1 lagi karena di sini memberi nilai awal J sama dengan 1 di sini gitu. Jadi J ulang dari 1 lagi, tapi I-nya sekarang I-nya 2. Apakah 1 kurang dari sama dengan 2? Betul, maka dijalankan. Apakah I sama dengan 2? Ya, betul kan? Berarti perintah untuk keluarkan output J ini tidak ada, teman-teman. Yang untuk angka 1 di baris kedua nih, itu sudah gak ada. Nah,
Jadi, tapi yang di break teman-teman, bukan looping yang I, tapi looping yang J ini teman-teman. Oke, looping J berhenti, maka lanjut ke perintah berikutnya, yaitu apa? Mengeluarkan apa? Baris baru. Maka dia baris baru lagi gitu. Oke. Nah, sekarang I-nya adalah 3. Ya, karena I 2 tambah 1 3. Apakah 3 kurang sama dengan 5? Ya, betul. Tapi sekarang D-nya 1 lagi. Apakah 1 kurang sama dengan 3? Betul. Apakah I sama dengan 2? Tidak, karena I sekarang 3. Berarti break ini tidak dijalankan lagi. Sekarang perintah untuk output J keluar I 1. Lanjut J-nya 2. I-nya kan 3, nggak break. Lanjut J-nya 3, apakah 3 kurang sama dengan 3? Iya, masih. Tapi I-nya 2, enggak. Kan I-nya 3, maka nggak break. Nah, lanjut. Terus sekarang J-nya 4. Nah, 4 apa kurang sama dengan 3? Ya salah. Berarti perintah for ini selesai, for yang J. Tapi sekarang untuk perintah baris baru. Begitu seterusnya. Break ini itu akan dijalankan apabila I-nya itu 2. Apabila I-nya sudah 3, apabila I-nya sudah 4, 5, dan seterusnya. Karena ini sampai 5 ya, berarti I-nya sampai 5. Maka yang kosong hanya di baris 2. Berarti nanti outputnya seperti ini teman-teman. Oke. Nah, cocok. Oke, tuh. Jadi break tanpa label, itu adalah memberhentikan perulangan paling dalam, looping yang paling dalam itu, looping di mana break itu berada, bukan paling dalam sih sebenarnya. Looping di mana break itu berada, karena dia berada di looping J, maka yang di break itu yang J, bukan yang I. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan seperti ini? Kita taruh ya I-nya sama dengan 2 di sini. Oke, ini saya hapus lagi. Oke, pertama I 1. Apakah I sama dengan 2? Enggak, berarti tidak di break. Lanjut ke J sama dengan 1. Keluar 1. Kemudian sampai I, berarti sampai 1 aja J. Berarti lanjut ke perintah untuk baris baru. Sekarang I-nya sama dengan 2. Nah, 2 ditanya I-nya apakah I sama dengan 2? Iya, betul, break. Maka apa? Karena break, ya udah perintah di bawahnya ini tidak dijalankan. Dan break ini itu memecah looping di mana dia berada. Karena dia tidak berada di looping J lagi, maka dia tidak memecah J, tapi udah memecah I-nya. Berarti memecah looping yang paling luar. Oke. Nah, karena sudah break, maka tidak ada looping lagi. Karena break itu sudah stop, berhenti. Maka I sama dengan 3 gak ada. Jadi I-nya tadi stop di 2, udah 2. Maka outputnya hanya angka 1 dan enter saja sih. Nah, tuh. 1 dan enter di sini. Nah, seperti itu. Sekarang coba nih misalnya 3 gitu. Outputnya gimana? Oke. I-nya 1 keluar 1 J-nya, kemudian I-nya 2 masih bisa karena I-nya sama dengan 3 yang diberi. J-nya 1 keluar, kemudian 2 tetap keluar, dan enter baris baru. Nah, kemudian ketika I sama dengan 3 di break teman-teman, maka perintah untuk J ini nggak ada jalankan, apalagi enter baru, apalagi perintah baris baru gitu. Nah, karena break, maka I untuk yang 4 udah nggak ada, apalagi yang 5, maka keluarnya seperti ini teman-teman. Nah, 1, 2, nah seperti itu. Jadi break tanpa label memecah, memberhentikan looping di mana dia berada. Dia berada di looping I, maka yang diberhentikan looping yang I. Jika dia berada di looping yang J, maka yang diberhentikan adalah looping yang J. Nah, seperti itu. Oke, saya rasa sudah cukup jelas. Untuk break tanpa label. Sekarang apa sih label? Label itu seperti kita memberi penanda buku, gitu. penanda perintah.
Jadi kita memberi tanda perintah dengan sebuah nama, teman-teman. Saya kita beri nama outer lah, misalnya seperti itu. Oke. Outer ini label untuk looping juga. Nah, sekarang lebih sederhana aja. Ketika J-nya sama dengan 3, maka break outer. Sekarang kita analisis. Oke. Kita ulang dari I sama dengan 1. I1, J1. Apakah J sama dengan 3? Tidak, karena J sekarang 1. Maka tidak di break. Maka perintah untuk J keluar. Nih, 1. Kemudian J-nya kan batasnya sampai I. Karena I yang 1 berarti garis baru. Kemudian lanjut ke ke I sama dengan 2. Kemudian J-nya ulang dari 1 lagi. Tanya, apakah J sama dengan 3? Tidak. Karena apa? Sekarang J-nya 1. Memang I-nya 2, tapi J-nya 1 lagi. Maka tidak di break. Lanjut ke perintah untuk 1. Kemudian lanjut lagi, kan J-nya belum selesai. J-nya harus sampai I, baru selesai. J-nya sekarang 2. 2 udah sama dengan 2. Iya, betul. Apakah J sama dengan 3? Enggak, karena J sekarang 2. Enggak, tidak di break. Maka lanjut, perintah 2 keluar. Kan J sampai I. Karena di baris 2 itu I-nya 2, maka sampai 2 enter. Berarti I-nya sekarang 3. J-nya 1 lagi. Ditanya apakah J sama dengan 3? Enggak, kan masih 1. Maka keluar output 1. Looping lagi, J-nya sekarang 2. Apakah J sama dengan 3? Enggak, masih 2. Oke. Looping lagi. Sekarang J sama dengan 3. Oke. J sama dengan 3? Ya, betul. Di break outer. Break outer. Kita beri label outer itu yang di luar, teman-teman. Nah, maka apa artinya? Outputnya sampai sini saja gitu. Perintah untuk angka 3 tadi sudah gak ada, apalagi untuk perintah baris baru, apalagi looping untuk I sama dengan 4, karena sudah di break, sudah berhenti, maka sampai sini saja. Nah, ini cocok, teman-teman. 1, 1, 2, 1, 2. Nah, kenapa build processing total ini di sebelah? Ya, karena tadi J yang sama dengan 3 nggak bisa, udah di break gitu. Dan dia ngebreak looping yang luar, looping yang di luar di break. Berarti kan perintah baris baru ini kan di looping yang I, maka tidak ikut dijalankan. Makanya apa? Tidak ada enter di sini, gitu. Karena yang kita break adalah looping yang I. Sedangkan perintah enter ini itu dalam looping I, ya udah, berarti tidak dijalankan. Gitu. Seperti itu. Sekarang bagaimana kalau outer labelnya terdalam gitu? Ini maaf, outer. Oke, kita baca nih. Unnecessary label in break. Kenapa? Kan break itu kalau tanpa label sebenarnya sudah bisa membreak untuk looping di mana dia berada. Nah, kita memberi label outer tuh di mana break itu berada gitu. Ya, seperti kita nggak usah beri outer juga, ada apa-apa sebenarnya. Jadi kalau kita membuat coding itu ya sebisanya sebersih mungkin, jangan ada yang ambigu logikanya. Tidak salah, namun ambigu. Itu yang kadang membuat coding kita kotor. Oke, nah itu break ya. Jadi break itu untuk looping dia tuh sudah, kalau sudah break ya udah, maka looping itu tidak berlanjut karena udah break. Oke. Kalau break saja tanpa label, dia membreak looping yang gimana dia berada. Kalau looping dengan label, maka kalau dia break label, maka dia membreak looping yang berlabel yang dimaksud. Break outer berarti break looping yang punya label outer. Yang punya label outer di sini for I. Maka yang di break itu yang keluar. Jadi tidak dalam lagi, malah yang luar malahan yang di break. Apalagi mau lanjut perintah berikutnya. Oke. Itu break, tidak lanjut. Nah, continue itu hampir mirip. Nah, kenapa saya katakan hampir? Karena dia itu
ada perintah dilewatkan. Kalau break kan dia melewatkan dan sudah gak lanjut lagi. Kalau continue apa? Hanya melewatkan tapi lanjut ke ulangan berikutnya. Maksudnya melewatkan ini melewatkan perintah di bawah ini. Langsung aja ke kasus. Misalnya continue di sini. Kita pelan-pelan dulu continue yang tanpa label. Sama seperti break. Break tanpa label membreak looping yang dimana dia berada. Continue tanpa label dia mengcontinue perintah untuk looping dimana continue itu berada. Nah, sekarang kita baca logikanya. Di sini hanya continue apabila J-nya sama dengan 3. Continue artinya apa? Ya. Perintah di bawah ini tidak dijalankan. Karena dia continue di sini berada dalam for J, bukan berarti untuk enter ini tidak dijalankan. Enggak, kan enter ini itu kan di luar looping J, tetap nanti dijalankan. Namun ini hanya continue apabila J-nya sama dengan 3. Perintah ini tidak dijalankan. Tapi tidak berhenti teman-teman loopingnya, tapi lanjut. Jadi perintah ini tidak dijalankan. Misalnya kita ada perintah banyak gitu, banyak. Nah, perintah sebanyak ini tidak dijalankan karena ada continue tadi. Nah, seperti itu teman-teman. Tidak dijalankan, tapi looping ke berikutnya. Jadi tetap J-nya berjalan, J-nya 4 sampai I gitu. Oke, sekarang kita analisis kasus seperti ini. Misalnya kita hapus. Sekarang I sama dengan 1, J sama dengan 1. Apakah J sama dengan 3? Tidak, kan J sama dengan 1. Maka tidak continue, maka perintah 1 keluar. Karena J sama dengan I, maka enter. Sekarang J sama dengan 2. Maaf, I-nya sama dengan 1. Maaf, 2. Maaf. I-nya 2. J-nya 1 lagi. Apakah J sama dengan 3? Tidak, karena J sama dengan 1. Nah, maka tidak continue. Sekarang perintah 1 keluar. Kan ini kan baris kedua, berarti sampai I2 kan. Nah, maka 2 juga keluar. Yang 3 kenapa? Kan batas sampai I, maka enter lagi. Sekarang I sama dengan 3. J-nya kurang 1, J-nya 1 lagi. Nah, apakah J sama dengan 3? Tidak, kan J punya 1, maka keluar. Sekarang J-nya 2, apakah J sama dengan 3? Tidak, kan masih 2. Nah, mumpung belum sampai I nih. Sekarang J-nya sama dengan 3. Nah, baru ditanya, J, apakah kamu sama dengan 3, J? Oh iya, saya sama dengan 3. Nah, maka continue. Nah, continue di sini artinya apa? Perintah yang angka 3 tidak dikeluarkan. Dan kebetulan J sama dengan I sampai batas I kan. Nah, I-nya kan sekarang 3, J-nya 3. Maka looping ini udah lepas gitu. Maka perintah berikutnya adalah enter. Sekarang I-nya apa? I-nya 1 lagi. Maaf, 1 lagi. 4. J-nya 1 lagi. J sama dengan 3, tidak, keluar. J sama dengan 2, keluar. J sama dengan 3, gimana? J sama dengan 3, continue. Continue ini. Kan berarti apa? Perintah untuk keluar angka 3 tidak ada. Tapi lanjut. J-nya 4. Kenapa bisa sampai 4? Kan sekarang I-nya sampai 4. Berarti 3 tidak keluar, tapi langsung 4. Nah, melewatkan, itu continue maksudnya. Nah, karena J sudah sampai I, selesai, maka perintah enter. Sekarang 1, 2. Nah, J-nya 3, continue lagi. Sekarang J-nya 4, keluar. I-nya sampai 5 kan, berarti belum selesai. Sekarang I-nya 5. Selesai, enter lagi. Nah, jadi apa? Tidak ada angka 3 yang keluar. Sekarang kita keluarkan. Benar nggak sih? Oke, cocok teman-teman. 1, 2, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 4, 1, 2, 4. Oke. Itu continue tanpa label. Sama sih seperti break. Continue ini melewatkan perintah. Ya. Di mana dia di looping di mana dia berada. Nah, sekarang kalau begini gitu. Nah, ini merah karena tidak ada variabel J di atas. Sekarang I sama dengan 3. Oke, sekarang kita analisis lagi ya. Dia continue kalau I-nya sama dengan 3. Oke, berarti perintah di bawah untuk mengeluarkan angka sama perintah baru tidak keluar. Oke, sekarang kita analisis lagi. Sekarang 1. I-nya 1, J-nya 1.
2. J sampai I ya. Sekarang 1. J-nya 2. I sampai J sampai I udah selesai. Sekarang I-nya 3 teman-teman. Kan baris 3 nih sudah. Oke. I sama dengan 3, ya betul. Continue. Karena continue, maka perintah ini tidak dijalankan gitu. Tapi lanjut, bukan berhenti looping. Lanjut ke I yang ke-4. Berarti sekarang I-nya 4. I-nya sama dengan 3, tidak, sudah 4, sudah lewat dari 3. Maka J satu lagi keluar 1. 2, 3, 4. Kenapa 4? Kan sekarang I-nya 4. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5 dan selesai. Sama seperti ini. Oke, betul. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oke, betul teman-teman. Seperti ini. Nah, sekarang bagaimana dengan continue yang pakai label? Dia sama saja sih seperti yang break, saja beda konsep. Kalau continue label, meskipun continue ini berada di looping yang J, dia tuh fokus pada labelnya, tidak masalah dia berada di mana continue. Nih, dia continue berada di looping yang J, gitu. Tapi dia continue yang outer. Sekarang kita analisis teman-teman. Ini perhatikan. I1, J1, wah cocok. Oke. I2, J1, J2, cocok. Bentar. Sekarang I-nya 3, J-nya 1. Nah, J-nya 1, tapi I-nya 3. Continue, outer. Berarti perintah untuk keluarkan output ini, perintah untuk output J1 ya, J2, J3 tidak keluar. Kenapa? Dia continue tidak hanya di looping J saja, tapi sampai luar, karena kita memberi label outer itu untuk looping yang I. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, berarti sekarang I-nya lanjut ke angka 4. Nah, 4, J1, 2, 3, 4. Kenapa bisa lanjut? Karena I-nya ini kan apa? Hanya bertanya pada I sama dengan 3 kan, seperti itu. Berarti kalau 4, 5 sudah tidak dihiraukan nih continue outer ini. Apalagi ini. Berarti sama saja outputnya kayak tadi. Nah, gini. Nah, lihat perbedaannya teman-teman ya. Jadi kita seperti ini. Dengan kita seperti ini. Dengan yang barusan sama saja kan outputnya. Kenapa? Karena sama kita mengkontinue looping yang sama gitu. Dua kasus terakhir ini kita mengkontinue looping yang sama, looping yang I. Nah, kalau kita gini, emang sih tanpa label, tapi dia continue-nya di looping I. Maka yang di continue looping I. Nah, di dalam bagaimana? Tadi di dalam kita continue labelnya. Ya sama aja kita mengcontinue semuanya gitu. I-nya ini, I-nya yang di continue. Nah, seperti itu teman-teman. Sama saja. Oke. Jadi saya rasa ini cukup jelas apa itu break, apa itu continue. Break label, continue label. Ya. Oke, sekian dulu penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Oke. Kurang lebih saya mohon maaf, dan ini video wajib tonton. Dan teman-teman bisa mengulang-ulangnya lagi. Karena SI sebelum UTS belum menjelaskan tentang continue sama break. Jadi ini request video langsung dari Pak Azami. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.